Ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wajidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Sadaqallah, sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita seperti biasa bisa bertemu kembali bermuajahah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita. Ya. Pagi ini alhamdulillah ada 3 kewajiban ya. Pertama sholat subuh berjamaah, kedua kewajiban kita puasa di bulan Ramadan, ketiga kewajiban thalabul ilmi. 3, Masya Allah 3 itu udah termasuk jamak. Bahasa apa aja tuh jamak? Bahasa Indonesia kalau 3 udah termasuk jamak. Bahasa Inggris apalagi, kalau bahasa Inggris 2 aja udah termasuk jamak ya. Bahasa Arab 3 masuk jamak. Jadi udah jamak ini kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di pagi yang cerah mudah-mudahan ya, kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk bisa beribadah, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya untuk bisa beribadah, mudah-mudahan diberikan segala kebaikan oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammanihim. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini hadis sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi daripadanya. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Sebenarnya sama ya, qala, cuma kita memaknainya gitu. Kalau orang biasa qala berkata gitu ya. Nabi, raja apa biasanya bersabda. Kalau Allah sama qala juga, cuma berfirman, artinya mengucapkan ucapan, ada sesuatu yang keluar, itu qala. Ad-dinu nasihah. Ad-din agama. Agama itu nasihat. Artinya apa yang diajarkan agama itu kebaikan. Ya, nasihat itu kebaikan, sesuatu yang positif, yang baik. Intinya mengajak orang kepada jalan yang benar. Ad-dinu nasihah. Tapi nasihat belum tentu bukan agama. Agak beda ya. Agama itu nasihat.
Dan tidak semua nasihat itu masuk agama. Artinya yang dalam agama itu nasihat, kebaikan-kebaikan. Ad-din sebetulnya beda ya, ad-din dengan agama itu. Cuma kita mengartikannya supaya enggak jauh gitu, kita artikan agama untuk Indonesianya gitu. Karena kalau agama itu kan katanya agama gitu. Ya, tidak kacau. Belum tentu sesuatu yang tidak kacau itu agama, ya. Tapi agama pasti tidak kacau, sama seperti adinu nasihat. Agama adalah nasihat, menasihati orang supaya ngambil jalan yang benar menuju jalan Allah, keridhaan Allah. Tapi nasihat itu sendiri belum tentu agama. Kalau agama nasihat belum tentu agama. Contohnya, ketika agama mengajarkan kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan, sedekah, jariah, apa misalnya, menolong orang, itu nasihat. Untuk ibadah dan sebagainya itu nasihat. Jadi agama nasihat. Tapi tidak semua nasihat agama. Maaf, ada sekelompok orang jahat, ya. Ketika dia mau merampok, kata yang satu, jangan sekarang, tar jam 3 misalnya, itu kan nasihat, ya. Tapi untuk hal yang negatif, jadi tidak semua nasihat itu agama, tidak. Tapi agama itu adalah nasihat. Jadi agak beda. Sama orang pintar sama orang cerdas itu kan beda. Orang pintar sama orang benar itu beda. Orang pintar belum tentu benar, orang benar pasti pintar. Nah gitu, bedanya gitu, model gitu. Orang pintar belum tentu benar, orang benar pasti pintar. Orang pintar itu yang pada korupsi, yang pada nipu, itu kan pintar. Pintar nggak dia? Pintar. Kalau nggak pintar nggak bisa nipu dia, ya. Sampai kesombongannya muncul, kan pernah ada di TV, kayaknya Tuhan sendiri nggak bisa miskinin saya, begitu, masya Allah. Akhirnya dibikin miskin sama polisi, ya, semua disita. Itu pembicaranya luar biasa, sampai Tuhan saja tidak bisa membuat saya miskin, katanya gitu. Ya Allah, indrakan itu ya di video TV-nya itu luar biasa. Jadi pinter belum tentu benar, buktinya dia minterin orang. Kalau orang Bekasi bilang minterin orang. Tapi kalau orang benar pasti pintar. Buktinya dia benar, ya berarti pintar. Ngerjain soal benar, pintar nggak? Pintar. Ya, dipertanyaan dia bisa jawab, pintar nggak? Pintar, benar. Orang benar pasti pintar. Kalau orang pintar belum tentu benar. Makanya sifat Nabi itu sidik, benar, bukan pintar. Ya. Kalau pintar belum tentu benar tadi saya bilang, tapi kalau sidik benar udah pasti pintar, buktinya benar. Nah, ditambah yang terakhir sifat patonah. Patonah itu cerdas. Cerdas sama pintar juga beda. Kalau pintar itu mampu menjawab misalnya, ya. Kalau cerdas itu mampu mengantisipasi. Gini, orang pintar karena dia banyak baca, banyak ngapalin, apa aja dia tahu, pintar tuh. Ya. Cerdas enggak? Belum tentu. Tapi kalau orang cerdas di atas pintar. Kenapa? Orang cerdas mampu membaca situasi, kondisi, keadaan dan menyikapinya, itu cerdas. Jadi situasi di suatu kampung begini, dia bisa lihat nih, waduh. Atau di keluarganya, waduh. Kalau begini bakalannya begitu nih. Kalau begini, nah gitu, itu membaca. Dan dia mampu mengantisipasi.
Bagaimana caranya? Itu cerdas namanya. Nah, kalau nyari pemimpin yang cerdas, jangan yang pintar. Ya, karena dia bisa membaca situasi, kondisi, keadaan, terus kemudian bisa menyikapi. Pernah saya kasih gambaran orang cerdas, ya. Jadi dulu zaman kerajaan seperti hikayat Abu Nawas itu kan dulu raja sering bikin sayembara, ya. Kalau raja berkenan hadiahnya besar, begitu kan zaman Abu Nawas itu ya. Tapi kalau raja tidak berkenan resikonya penjara, gitu kan. Akhirnya raja waktu itu bikin sayembara. Kebetulan rajanya matanya picek sebelah gitu, maaf ya. Bikin sayembara minta dilukis. Nggak ada orang yang berani ya melukis raja. Karena apa? Resikonya tadi. Hadiahnya besar tapi resikonya juga besar. Dari semua seniman yang ada di negeri itu cuma 3 perwakilan. Pertama orang jujur, kedua seniman yang bohong, ketiga seniman yang cerdas, patona. Yang patona cerdas. Seniman yang jujur, dia lukis raja apa adanya. Ya, raja bagus. Background pemandangannya bagus, cuma matanya merem sebelah, picek gitu, ya. Enggak normal. Wah, ini bagus kata raja. Tapi ini kok dieksploitir. Rakyat sudah tahu saya ini picek. Tapi dibikin picek lagi. Waduh, malu-maluin kata raja. Akhirnya raja tidak berkenan. Ternyata pintar saja tidak cukup. Dipenjarakan orang yang jujur tadi. Jujur. Dia apa adanya, rada picek dilukis picek. Jujur. Hidup ini tidak cukup dengan kejujuran. Yang satu lagi orang yang bohong. Kadang-kadang kan zaman sekarang, maaf, banyak orang berprinsip, zaman sekarang mah jangankan nyari yang halal, yang haram aja susah katanya gitu. Ini udah prinsip yang salah. Jangan diikuti teori-teori itu, ya. Jangan, tidak seperti itu. Kita kemarin sudah membicarakan masalah nasib, tergantung di situ. Takdir itu ada yang namanya rezeki, ya. Itu saya sampaikan, bahkan saya nulis dalam buku saya, ya. 4 babak drama kehidupan, bahwa manusia ternyata bebas memilih takdirnya. Kalau mau dibahas boleh nanti kita bikin acara pembahasannya ya. Karena itu jarang yang buka itu. Kok manusia bebas milih takdirnya kayak apa? Ya itu tadi. Dalam buku saya katakan ternyata takdir itu tidak membelenggu, tidak nempel dalam diri kita, tapi takdir ada di depan. Sudah ditulis sama Allah. Si A perjalanannya kalau dia ke sini akan begini, kalau dia ke sini akan begini, begitu. Jadi bukan ditakdirin umurnya 50 tahun kemudian rezekinya 1 miliar. Sementara si A umurnya 70 tahun rezekinya 100 miliar. Demo kita ntar di akhirat. Orang pada demo pasti. Allah, kenapa saya ditakdirkan miskin tapi saya suruh sedekah? Bagaimana sih? Kalau takdirnya miskin gitu. Kenapa saya takdir umurnya pendek? Dia umurnya panjang, bagaimana saya mau bisa beribadah banyak, umurnya pendek misalnya. Banyak orang demo. Tapi tidak bisa, kenapa? Ya itu tadi, karena takdir tidak membelenggu kita. Ketetapan sudah ada, tulisan sudah ada. Dalam hadis bahwa sebelum seseorang dilahirkan ke muka bumi, takdirnya sudah ditulis. Sudah ditulis takdirnya. Tapi takdir itu tidak membelenggu. Kalau takdir itu membelenggu kita, bisa. Protes orang semuanya. Takdir itu ada di depan kita. Tidak membelenggu kita. Artinya, maka saya bilang kita boleh memilih takdir kita. Memilih jalan kehidupan kita. Mau ke kiri, mau ke kanan, silakan. Karena itu 2 pilihan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ya. RB Sentano dalam bukunya menulis bahwa dalam 1 hari, 1 malam, 24 jam ada 60.000 pilihan. Baik itu yang kecil maupun yang besar. 60.000. Misalnya ketika kita bangun malam mendusin, terus bangun apa enggak ya? Apa ntar aja dulu? Itu udah pilihan itu. Terus sekecil-kecil sampai pilihan yang besar. Itu kalau baca di kuantum apa itu? RB Sentano bukunya ada, saya punya, lupa saya.
Itu saya tulis di buku saya tulis, saya masukin catatan-catatan kaki, pendapat-pendapat gitu. Dari buku-buku lain kan mesti ada. Nggak mungkin buku itu pendapat kita semuanya, enggak. Itu kayak gitu. Jadi ada takdir itu di depan kita, bukan membelenggu. Kalau membelenggu, semuanya protes. Takdir nggak bisa dirubah, betul, nggak bisa dirubah. Tapi kita bisa memilih ke kiri apa ke kanan. Anda bisa memilih pagi ini mau sholat apa enggak. Anda bisa memilih, bebas kan? Mau puasa apa enggak. Anda bisa milih mau ngaji atau enggak. Bebas, suruh pilih, silakan milih. Itu takdir kita. Ketika kita memenangkan ini, saya sholat aja, masa puasa enggak sholat. Saya sekalian aja ngaji dah, udah telanjur ke masjid misalnya. Itu pilihan. Jadi saya sampaikan takdir adalah pilihan. Nah tadi, orang yang benar tidak cukup bekal dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, orang yang tukang bohong tadi, tukang tipu apa segala macam ya, trading apa itu yang ditangkap itu ya segala macam, pokoknya semuanya lah jenis-jenis kebohongan. Apakah orang bodoh? Enggak, pinter. Dia bisa membohongin orang berarti dia pinter. Lebih pinter daripada orang yang dibohongi, kan gitu? Pasti pada saat itu. Karena iming-iming dan lain sebagainya misalnya, ya. Akhirnya raja dilukis. Gua agak perkasa raja. Matanya melek. Dua-duanya enggak picek. Wah, cakep dong. Raja senang, "Wah, ini bagus nih." Iya, bagus ini. Kenapa? Raja gagah. Raja harus gagah dong. Kalau enggak gagah, enggak pantas gitu. Tapi akhirnya raja mikir lagi. Ini kebohongan publik ini. Rakyatku semua tahu, mataku picek, tapi ini kok enggak picek gitu. Bohong. Akhirnya raja tidak berkenan. Orang yang bohong pun masuk penjara. Enggak cukup. Orang sepinter-pinternya itu tadi ada istilah bahasa, sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh. Orang yang tukang bohong, pinter dia bohong sekali dua, lama-lama pasti kejeblok juga dia. Pasti itu. Karena setan gitu, Pak. Setan tuh ngajakin orang mengikuti jalannya dia. Dibimbing. Awalnya dibimbing kita. Dibimbing jalan setan tuh. Aman. Kayak pengedar narkoba misalnya, aman, toto blok aja ketangkep ya misalnya. Itu pasti dilepas suatu saat sama dia, sama setan. Pasti dilepas. Itu jahatnya setan itu. Makanya kata Allah, aduwwum mubin, musuh. Udah jangan sekali-kali temenin. Setan itu jangan sekali-kali ditemenin. Jangan. Sekali aja jadi teman setan, jangan. Udah jelas aduwwum mubin. Itu dia kelihatannya membimbing kita. Dibimbing padahal menjerumuskan. Dulu kan ada cerita. Seorang ulama besar Bal'am bin Ba'ura itu ya, yang ibadahnya ratusan tahun luar biasa ya, doanya diijabah sama Allah, bahkan banyak bangsa jin berguru sama dia ya. Tapi suatu ketika kalah dengan iblis. Iblis kenapa? Enggak ada bosannya. Jadi kalau cerita ilmu mah manusia tinggian dia, kesaktiannya, kenapa orang hidupnya duluan dia jauh. Sebelum manusia diciptakan kan iblis dulu diciptakan. Ya. Jadi makanya Imam Abdul Qadir Jailani bilang kalau cuma ilmu saya tidak menghormati. Saya lebih menghormati orang yang beradab, lebih menghormati orang yang berakhlak ketimbang orang yang berilmu. Kenapa? Kalau cuma ilmu, setan lebih tinggi ilmunya. Jadi orang yang berakhlak itulah yang lebih dihormati. Sama kita juga punya anak pintar, coba dah. Ini anak kita pintar, ini anak kita benar gitu. Akhlaknya bagus, kita lebih cinta main ini mesti. Ya, santun apa gitu. Karena bisa jadi orang pintar tak minterin orang. Kalau orang benar insya Allah. Itu dilukiskan raja seperti itu. Akhirnya raja tidak berkenan. Jadi makanya belum tentu orang yang curang,
Orang yang tukang bohong bisa selamat belum tentu, enggak cukup bekal kehidupan. Karena itu dibimbing sama setan. Setan itu pasti akan mengkhianati, pasti itu, yakinlah, pasti. Itu Bal'am bin Ba'urah begitu, ibadahnya rajin, akhirnya iblis datang menyamar sebagai manusia, dia pengen jadi muridnya, pengen ngikut sama Bal'am bin Ba'urah tadi. Kenapa? Oh, ini ulama ibadahnya luar biasa, saya ngikut wirid, ngikut tahajud. Tapi herannya Bal'am bin Ba'urah ini karena manusia biasa ada hajat, ya. Kalau dia puasa dia perlu buka puasa, misalnya kan gitu. Kalau malam minimal sedikit, walaupun sejam 2 jam dia perlu tidur, ya. Dia perlu ke kamar mandi misalnya. Sementara si iblis enggak. Malah Bal'am bin Ba'urah salut sama dia, kok saya udah ratusan tahun ibadahnya, tapi saya masih ada hambatan. Kalau kamu kok bisa gitu, kagak bangun-bangun, zikir terus sama Allah, bisa itu. Pura-puranya tuh iblis gitu. Akhirnya apa kata iblis tadi? Begini ulama, saya bisa begini karena dosa saya banyak. Kalau pakai kan dosanya dikit. Ya, saya dosanya banyak, jadi makanya saya ibadahnya bener. Sama kayak gitu. Doa apa? Doa. Ya udah. Doa kalau nggak punya urusannya biasa aja. Rabbana ya Allah atina fid dunya. Begitu kan? Coba kalau lagi punya, ya Allah. Ya kan? Beda nggak? Sama kayak begitu. Iblis tuh ngajarinnya begitu. Logika juga. Pak Kiai nggak punya dosa. Jadi ibadahnya itu tadi ada tidurnya, ada makan. Kalau saya enggak, kenapa? Dosa saya kebanyakan. Jadi bagaimana? Ya kalau Pak Kiai pengen bisa kayak saya, bikin dosa. Sudah bikin dosa. Wah kalau bikin dosa nggak bisa. Ya kalau pengen, kalau enggak ya nggak bisa. Kenapa? Itu tadi doa orang yang urusannya biasa-biasa aja, ya begitu Pak. Kadang-kadang kita sambil goyang-goyang, Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah, gini kan enak aja goyang. Tapi coba kalau orang yang punya urusan, punya masalah, lain Pak doanya Pak. Ya kita ngerasain dah. Ya tahajudnya juga beda, ya doanya juga apa? Ya Allah, apa? Hah? Mohonnya banget gitu, kalau gitu ya Allah, mohon banget. Doanya begitu. Iblis tuh ngajarin begitu. Akhirnya tertipu dia dengan bujukan iblis. Iblis luar biasa, macam-macam caranya juga macam-macam. Dan dia nggak pernah lelah, nggak pernah berhenti. Dari depan nggak kena, dari belakang nggak kena, dari samping kiri nggak kena, samping kanan nggak kena, dari atas, dari bawah, dari mana aja. Iblis tuh. Akhirnya ditawarin, apa kira-kira yang bisa saya ibadah seperti engkau? Bunuh orang. Wah, gede itu dosanya. Enggak, kata Bal'am. Enggak berani saya bunuh orang, dosanya gede. Ya kalau enggak berani bunuh orang, berzina aja dah. Ya. Wah, itu juga dosanya gede. Enggak berani. Ya udah yang penting ada dah apa? Homer dia pikir ya timbang minum ya air gitu kan bentuknya cair, ya udah Homer nggak apa-apa. Ternyata itu apa namanya biang kejahatan itu Homer tuh biang kejahatan. Artinya kejahatan semuanya bermula dari situ. Orang kalau udah kena Homer udah, karena pikirannya udah keganggu. Akhirnya minum Homer. Begitu minum Homer, kepalanya puyeng, ada perempuan anak kepala desa bulan hujan mampir di situ di rumahnya. Ganggu setan deh tuh. Ya, karena pikirannya udah puyeng, ngelihat perempuan, justru masuk neng. Karena rumah kiai, ya perempuan masuk aja tuh, anak kepala desa. Begitu masuk kiai itu akhirnya diperkosa. Habis diperkosa bingung dia, waduh, berabe ini anak kepala desa. Ya. Di kampung ini akhirnya bagaimana? Suruh bunuh, ayo udah matiin biar nggak ketahuan, dimatiin. Maaf, kayak yang di TV itu kolonel kesian itu Pak ya, yang matiin 2 sejoli itu. Padahal kalau dibawa ke rumah sakit itu nggak kayak gitu itu urusannya. Tapi itulah setan. Ya, malah dibawa jauh ke Banyumas ke Jawa.
ya. Akhirnya dibuang, padahal akhirnya begitu otopsi ternyata yang satu masih hidup. Jadi matinya gara-gara dibuang masuk air kali itu. Waduh, akhirnya seumur hidup tuh Pak, udah dipecat juga dari kolonel. Ya penjara seumur hidup, kesian itu. Setan itu Pak. Begitu setan tuh. Padahal kalau dia bawa ke rumah sakit, pasti komandannya belain dia. Kenapa? Dia sudah kooperatif. Bertanggung jawab. Ini karena enggak, akhirnya waduh kesian. Misalnya Bal'am bin Ba'urah juga begitu. Ya. Begitu sudah dibunuh, akhirnya setan ngajar kubur. Noh, di belakang kebun, tanamin pisang di atasnya. Kan biasanya begitu ya. Kayak siapa yang anak kecil itu dibunuh, tanamin pisang di atasnya, dibuangin sampah di pinggir sekelilingnya gitu. Si Angelina itu waktu anak kecil yang umur berapa tahun itu, perempuan. Itu kan begitu. Ya diajarin, akhirnya diikutin sama dia. Kubur di situ supaya nggak ketahuan, tanamin pisang di atasnya. Ya, ini bukan ngajarin, bukan. Akhirnya iblis nyamar lagi jadi manusia, ngumpul ke sono, ke orang kampung. Lagi rame, nyari, udah berapa hari nih, anak gadis kepala desa nggak pulang. Nyamar lagi jadi orang kampung nih iblis. Akhirnya dia bisikin, ngapa? Sono, saya ngeliat kemarin pakai nguburin orang di situ, jangan-jangan dia, gitu. Tapi saya nggak tahu dia siapa, apa bener dia apa enggak. Tapi kita buktiin aja dah. No, di belakang rumah ditanamin pisang di atasnya, saya ngeliat kebetulan lagi lewat, gitu. Akhirnya rame-rame orang situ, begitu digali bener. Ada mayat di situ si perempuan itu. Aduan si iblis tadi, ditangkaplah Pak Kiai tadi, diarak digebugin nih. Pak Kiai, biasa kan orang kampung gitu ya, diarak digebugin, semua warga pada gebugin, pada mukulin. Ya, itu diarak biasa kalau zaman dulu digantung di tiang itu, tiangnya digotong rame-rame gitu. Begitu tiang didirin kayak orang mau disalib gitu, udah diikat. Iblis datang lagi, wah, kata Bal'am bin Ba'urah, ternyata kamu iblis dalam bentuk asli, kamu nipu saya. Ya udah bagaimana, udah begini Kiai katanya. Ya tolong saya dong, kamu kan yang ngajarin supaya saya ibadah bisa khusyuk sama Allah, suruh bikin dosa. Tapi nyatanya kayak gini. Sekarang bagaimana? Ya udah kalau Kiai tunduk sama saya tolong. Saya punya ilmu tinggi kata iblis. Saya bisa nolong Kiai dengan cara apapun, bisa dibawa terbang atau bagaimana kan gitu. Ya. Tunduk sama saya. Asal Kiai tunduk saya tolong. Ya gimana bisa tunduk orang diikat begini katanya digantungan. Ya udah caranya tundukkan kepala saja, gitu, kepala tundukkan, kepalanya begitu. Bukti bahwa dia sujud kepada iblis tadi, setan. Akhirnya karena dia dalam posisi, biasa kita kan kalau sudah posisi seperti itu, apapun kita lakukan. Ya biasanya orang suka seperti itu tuh, sudah dianggap darurat atau apapun dilakukan. Akhirnya karena dia perlu pertolongan, dia tunduk. Begitu nunduk pas banget ajalnya nyampe. Itu yang kita khawatirkan. Makanya setan menjadi temenin dah. Biar katanya sebentar, biar katanya dikit, biar jangan udah. Allah udah bilang innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Gitu. Nah ini. Jadi orang yang kedua melukis raja itu dengan kebohongan. Ya, kedustaan. Jadi enggak cukup juga untuk modal hidup kita bohong enggak, karena nanti sepandai tupai melompat pasti akan jatuh, pasti akan ada seperti iblis tadi. Awalnya kita dituntun, dibimbing, dibina, terus dilepas. Pasti itu. Karena iblis biar bagaimana menjerumuskan kita. Pasti itu. Pasti menjerumuskan kita, pasti. Ya. Kalau jin itu beda Pak dengan iblis, walaupun bahan pembuatannya sama, ya sama-sama dari api. Ya. Tapi dia beda. Kalau jin itu nggak mau dibilang iblis, marah dia Pak sebetulnya Pak. Ini maaf, kalau ada penampakan itu jin bukan iblis, bukan. Itu jin, kerjaan bangsa jin. Jadi kalau kita bilang wah setan, marah sebetulnya dia dikatain setan, sama karena dia sama seperti kita. Kayak orang naik motor ngebut, wah kenceng banget kayak setan, marah kan orang. Gitu, karena dia bukan setan gitu. Jin juga dibilang setan marah, karena setan itu udah jelas neraka, udah jelas musuh manusia dan musuh jin, setan. Kalau jin enggak.
Jadi kalau ada penampakan, kalau kita bilang itu setan, dia tersinggung jin sebetulnya karena itu bukan setan, bukan jin. Nah, yang diikat di bulan Ramadan itu setan sama iblis, bukan jin. Kalau jin mah kagak diikat, Pak. Sama kayak kita begini, dia mah hidup sama. Yang diikat itu setan sama iblis, ya. Ya, tapi khutuwati setonnya kan sudah melingkar di kita, sudah mendarah daging, ya. Kayak preman, kayak itu udah mendarah daging khutuwati setan itu. Ya, jadi sama, jin-jin juga sama. Jin-jin yang preman yang aneh sama, khutuwati setonnya kena dia. Gitu. Ngikut jejak-jejak setan gitu. Jadi kalau misalnya ada gangguan-gangguan, bukan berarti bulan puasa bebas dari gangguan, enggak. Justru godaannya lebih besar ya. Godaannya lebih besar itu. Ya, misalnya. Tuh. Jadi dengan kebohongan tadi dilukis raja normal. Raja pun enggak terima. Akhirnya orang bohong juga masuk penjara. Yang ketiga orang yang cerdas. Nah, inilah yang dibutuhkan dalam kehidupan. Karena sifat Nabi itu patonah. Patonah bukan zakiun, bukan pinter, tapi cerdas. Patonah. Patonah mampu membaca situasi, kondisi, keadaan dan mengantisipasi. Bagaimana caranya? Kalau begini gitu. Oh, ini ada begini, gelagatnya begini. Bagaimana caranya? Begitu. Itu cerdas. Nah, orang yang ketiga ini dia lukis raja sedang duduk di atas kuda, gagah perkasa, sedang berburu menjangan. Jadi raja ini lagi mau nembak menjangan begitu, Pak. Orang kalau nembak kan matanya mesti merem sebelah. Ya. Enggak kelihatan kalau melek dua-duanya. Mesti sebelah dipicain begitu merem. Jadi dia picain enggak kelihatan. Gitu. Padahal enggak usah merem, enggak usah nembak juga, emang matanya merem sebelah begini gitu ya. Tapi dibikin begitu. Jadi itulah cerdas gitu, mampu mengantisipasi, orang cerdas gitu. Bagaimana caranya? Nah, itu dibikin begitu, raja berburu di atas kuda, di depannya ada menjangan, lagi dikeker. Jadi matanya merem sebelah. Padahal emang picek raja begitu, tapi kan nggak kelihatan piceknya. Seakan-akan dia memang lagi ngeker. Nah itu, akhirnya inilah raja berkenan. Itu artinya cerita cerdas gitu, Pak, ceritanya. Cerita orang cerdas tuh kayak gitu. Jadi hidup ini ya perlu tadi sifat Rasulullah, sidik, amanah, tabligh, patonah. 4 itu ada dalam diri kita, insya Allah bagus dunia akhirat. Gitu. Jadi kembali lagi, adinu nasihat, agama itu nasihat. Tapi nasihat belum tentu agama. Tapi agama pasti nasihat, karena dia kebaikan-kebaikan. Qulna liman, bagi siapa? Ya Rasulullah, qala, bersabda Rasulullah, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammanihim. Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pimpinan umat beragama, ulama, kiai misalnya. Kemudian bagi orang-orang semuanya, kita semuanya ini harus saling nasihat, yaitu watawa sobil haq, watawa sobisol. Saling mengingatkan, menasihati kepada yang benar, mengingatkan, menasihati kepada kesabaran. Itu kan ada perintahnya, ya. Jadi nasihat. Sama ini kan kata Allah 10 hari terakhir ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam. Makanya saya berusaha jangan sampai tidur malam bulan Ramadan. Kalau tidur aduh nyesel banget. Ya. Kenapa? Tarawih, jangan sampai tarawih. Tadarus, jangan sampai berhenti, terutama malam. Kenapa? Karena Lailatul Qadar adanya malam, bukan siang. Kata Rasulullah, iltamisu fi asril akhir min syahr Ramadan, cari itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya biasanya di masjid-masjid di mana-mana banyak itikaf tuh. Ya. Terutama di pesantren-pesantren itu penuh. Itikaf itu penuh sampai ratusan, satu masjid itu ratusan orang gitu. Itu udah enggak pulang-pulang kalau di pesantren-pesantren itu masjidnya. Jadi dia memang mengkhususkan 10 hari di situ, ya makan di situ, buka sahur di situ, semuanya udah dijamin sama yayasan itu. Tapi memang ada infak ya. Enggak 100% dari yayasan, dari infak. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang ya karena kemampuannya siapa yang mau dijamin gitu, ada yang kayak gitu. 100%. Tapi yang pasti dimanapun kita, mau di masjid maupun di rumah, kita
bangun malam. Jangan apa enggak. Rugi sayang. Kenapa? Lailatul Qadar khair min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. 83 tahun 3 bulan lebih. 1000 bulan. Umur kita belum tentu nyampe 83 tahun. Betul? Umpama ada juga iseng, nggak punya teman, ya, dia mau ngobrol juga bingung ngobrol sama siapa yang nggak nyambung, nggak ada temannya. Ya. Ada di kampung gitu udah 80 tahun, 90 tahun, iseng banget, nggak ada temannya, udah kagak ada. Jadi dia mau cerita bingung mau cerita apa, gitu. Zamannya udah beda, nggak enak, ya. Jadi begitu, itikaf. Kalau bisa, kalau enggak, ya pokoknya usahakan. Taraweh jangan, karena yang namanya malam itu kan mulai dari maghrib. Maghrib itu udah masuk malam ya. Jadi makanya sholat maghribnya, sholat isya, sholat tarawih jangan sampai kita perek. Enggak sempat berjamaah di masjid misalnya karena kita ada urusan adanya juga malam. Jam berapa kayak taraweh sendiri. Kalau enggak taraweh sama keluarga silakan, enggak ada larangan. Yang penting dari habis isya sampai sebelum subuh itu boleh taraweh. Jadi itulah kebaikan-kebaikan, tadarus Quran, ya, khatam berapa kali khatam, ya kalau bisa, kalau saya punya target itu satu waktu sholat 1 juz, berarti sehari 5 juz, gitu. Sekarang alhamdulillah masuk yang keempat saya, juz keempat, gitu. Artinya tahadus bini, Maya bersyukur ini ngajak gitu loh, supaya kita punya target. Karena kebaikannya nilainya banyak. Kata Rasulullah, siapa yang Ramadan berakhir nggak panen pahala, ini orang yang rugi. Maka saya sama tidur malam juga hampir nggak pernah, paling sejam paling banyak, 2 jam paling banyak. Mesti saya bangun, karena siangnya saya bisa tidur gitu ya. Besok kita tidur itu, ya gitu. Itu sayang, karena malam Lailatul Qadar adanya malam. Ketika kita beribadah pada malam itu, nilai ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Umur kita belum tentu nyampe. Kalau tiap tahun bayangkan, inilah kemuliaan Ramadan yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah berfirman dalam hadits qudsinya, inni haramtul jannah ala sairil umam hatta tadhul ummatuka ya Muhammad. Aku haramkan surga atas seluruh umat sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga lebih dulu. Tuh. Jadi nanti ada riwayat baru surga, orang pada ngotok pintu surga, pengen masuk surga, umat-umat terdahulu siapa? Umat Nabi Adam ngapain masuk surga? Oh, entar dulu. Gitu, sama malaikat Ridwan enggak boleh. Kenapa? Umat Nabi Muhammad belum masuk. Nih jamaahirul ummah aja belum datang nih, begitu tungguin kita Pak. Ini jamaahirul ummah belum datang, ada absennya di sono. Tuh, tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, makanya kan doanya begitu, doa tarawih ya. Wa tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad. Ini kita di bawah bendera Muhammad di Nurul Islam tadi. Ditungguin masuk surga. Umat yang dulu nggak boleh. Kenapa? Padahal dia lebih layak. Umurnya ribuan tahun, ya. Orang yang gede-gede, ibadahnya kuat, kan gitu. Kita puasa sebulan Pak, cuma siang. Ya, dari mulai imsak, maghrib buka, bebas makan udah, kan gitu. Minum, silakan. Kalau Nabi Daud puasanya berat, nggak cocok sama kita. Kenapa? Selang sehari. Senin puasa, Selasa enggak, Rebo puasa, Kamis enggak, begitu. Jadi kalau 1 tahun 12 bulan berarti Nabi Daud puasa 6 bulan. Selang sehari, sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Yang kita bingung kan lebarannya kita. Kalau kayak Nabi Daud ya enggak ada istilah lebaran berarti. Masa lebaran 2 hari sekali? Enggak ada THR berarti. Misalnya kalau puasanya kayak Nabi Daud, enggak ada THR Pak, lah perusahaan bangkrut 2 hari sekali ngasih THR. Ya sekarang puasa, besok buka, sekarang puasa, besok buka, begitu. Enggak cocok. Puasa Nabi Adam begitu. Apalagi puasa Nabi Adam, dalam beberapa hikayat dikaitkan Nabi Adam itu puasanya malam pertama dia sahur, bukanya malam takbiran. Ya lah kagak bangun kita. Kalau puasa sehari aja asal tengaring gloyor masjid gitu ya. Enak rebah ini, habis johor rebah enak banget. Habis asar rebah enak banget tuh. Timbang puasa pagi doang seharian, apalagi kayak puasa Nabi Adam, ya nggak kuat. Kalau kita lihat lebih cocok dia masuk surga duluan kan gitu. Umurnya juga ribuan tahun, berarti dia punya ibadah lebih banyak kepada Allah. Tapi kenapa kita yang lebih dulu diutamakan masuk surga sama Allah? Itu tadi karena kita satu makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi
ahsani taqwim. Manusia makhluk yang paling mulia. Kedua, kita umat yang paling mulia. Kuntum khairu ummah. Nah, ini nama masjid kita ya. Kuntum khairu ummah. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu umat yang paling baik. Ketiga, diberikannya Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Lipat ganda pahalanya, banyak pahalanya. Bulan Ramadan beda dengan bulan biasa. Belum lagi ada malam Lailatul. Kalau setiap tahun umur kita berapa tahun kita udah nih ngejalanin puasa, dapat terus malam Lailatul Qadar. Wah. Ya enggak? Tarawih kita nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kemudian tadarus kita lebih baik daripada 1000 bulan, tahajud kita lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Boleh jadi kita ini lebih didahulukan oleh Allah supaya masuk surga duluan, masuk surga depanan. Itu begitu. Ya, ini kemuliaan Ramadan. Makanya saya ajak, ya saya pesan, ayo 10 hari terakhir ini kita gencar dah, kita gencar. Capek wayahnya. Kalau orang Bekasi bilang mah emang waktunya, wayahnya nih, capek. Besok kan udah lain ya. Habis lebaran pahala udah balik lagi udah. Kalau kayak orang gaji mah gaji udah biasa lagi. Udah enggak ada kelipatan gaji. Kalau sekarang ada kelipatan nih gajinya kita. Digaji sama Allah, dibayar nih pahalanya berlipat ganda. Kalau habis lebaran udah enggak ada, Pak. Kita rajin kayak apa juga ibadahnya 1, dapatnya 1 gitu. Kalau sekarang dilipat gandakan oleh Allah, luar biasa. Saya contohin aja. Kita baca Quran. Kata Nabi 1 huruf 10 kebaikan, kan gitu. 1 huruf. Itu di bulan biasa. Ketika di bulan Ramadan kita baca 1 huruf dilipat gandakan 10, berarti 20 kali kebaikan. Kan gitu. Kemudian kita bacanya pakai wudu. Baca Quran wudu dengan tidak wudu beda. Sah. Kecuali sholat, enggak wudu enggak sah. Kalau baca Quran enggak wudu sah. Sah, boleh. Cuma pahalanya dikit. Ketika kita wudu, pahalanya 10 kali lipat lagi sama orang yang kagak wudu. Jadi baca Quran di bulan Ramadan pakai wudu, berarti 30 kebaikan. Gitu. Kemudian kita bacanya di dalam sholat. Dalam sholat. Beda dengan baca Quran, kita baca begini sama dibaca dalam sholat. Dalam sholat lipat gandakan lagi 10. Berarti 40. Kemudian kita sholatnya berjamaah, ya kan? Sholat berjamaah itu lebih baik daripada 27 kali daripada sholat sendiri. Udah 40 ditambah 27, berarti berapa? 67 kali kebaikan. Kemudian habis sholat berjamaah, sholatnya pakai sorban. Maaf, makanya saya sering. Ini ada hadisnya, Pak. Kalau maaf pakai baju panjang gomis itu enggak ada, itu dapat sunnah Nabi. Bedanya tapi enggak dapat kelipatan pahala, hanya dapat pahala sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi pakai gomis. Tapi kalau kita pakai sorban, ini ada kelipatan pahala berapa? 70. Sayang enggak? Bapak sholat 70 kali, sama orang yang pakai sorban sholat sekali, sama itu. Rok'atani bil imamah khairum min sab'ina rok'atan bila imamah. Sholat dengan 2 rakaat dengan sorban lebih baik daripada 70 kali rakaat tidak pakai sorban. Coba bayangin. Kita sholat pakai sorban, baca surahnya itu berapa kali lipat? Coba bayangin pahalanya. Luar biasa tuh. Kalau kita taraweh, berapa ayat yang kita baca, berapa huruf yang kita sebut, banyak sekali kebaikannya. Ya bukan berarti kadang-kadang banyak terjadi begitu habis Ramadan, habis lebaran, Quran nangkring lagi di atas lemari nggak dibaca. Kenapa? Kemarin udah banyak pahalanya, tidak seperti itu. Tapi itulah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanya rugi. Kata Nabi rugi. Orang yang nggak panen pahala rugi. Jadi kita harus panen pahala. Ya, wayahnya kita capek, wayahnya kita ngantuk, wayahnya. Nanti kalau saya buka kepanjangan lagi. Ya, Buya Hamka dalam bukunya itu Tasawuf Ramadan itu menceritakan tentang orang yang berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan. Itu aja. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, karena intinya agama itu adalah nasihat. Mari kita jalan kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.